الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari kita lanjutkan pembahasan kitab Alfiyah Ibnu Malik. Seperti biasa kita baca nazom dulu biar hafal atau lancar. Yang kita baca dari nazom pertama kembali, nazom 1 sampai 16, halaman pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bi lafdin mujazi wa tabsutul badla bi wa'din munjazi wa taqtadi ridon bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyata bni mu'ti wa huwa bisabkin haizun tafdila mustawjibun thana'iyal jamila wallahu yaqdi bihi batin wa firahli walahu fi darajatil akhirah kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bitafa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yang jalisi wa humal harfu kahal wa fi wa lam fi'lun mudari'un yali lam kayasham wa madiyal af'ali bitamis wasim binuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwa nahwu sah wa hayyahal wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni kasyabahil wad'i fi ismai jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akan kita pelajari masih bab al-ibtida. Masih bab al-ibtida. Nazom ke 123. Nazom ke 123. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhbaru, ahli nahwu membuat khobar. Akhbaru itu fi'il mudhari, fi'il madi. Akhbaro lalu hum akhbaru. Jadi para ahli nahwu membuat khobar bi dzarfin dengan dzaraf, bi dzarfin dengan dzaraf, au biharfi jarrin au biharfi jar au biharfi jarrin atau dengan huruf jar. Jadi khobar yang ketiga adalah khobar sibhu jumlah, yaitu dzaraf, dan khobar yang keempat adalah dzaraf dan
jar majrur atau disebut dengan syibhu jumlah. Jadi khobar itu ada 4, khobar mufrad, khobar jumlah ismiyah, khobar jumlah fi'liyah, dan yang keempat yang terakhir adalah khobar syibhu jumlah. Khobar syibhu jumlah ini berupa dzaraf atau jar majrur. Misalkan at-tilmizu fil madrasati, maka itu contoh khobar dengan huruf jar. Misalkan at-tilmizu amamal madrasati, itu contoh khobar berupa dzaraf. Nah, dzaraf ataupun huruf jar itu adalah syibhu jumlah, menyerupai jumlah. Nawina, mengira-ngira, mengira-ngirakan. Nawina itu hal, yang sahibul halnya adalah ahli nahwu. Sahibul halnya adalah domir, yaitu mereka, para ahli nahwu. Nawina, mereka mengira-ngirakan. Makna kainin, artinya kainin, artinya lafaz kain. Au istaqarra, atau artinya makna istaqarra. Jadi khobar syibhu jumlah itu bisa berupa jumlah ismiyah, khobar jumlah ismiyah kalau mengira-ngirakan kainun, atau khobar jumlah kainun berarti khobar mufrad, au istaqarra atau mengkira-kirakan lafaz istaqarra yaitu khobar jumlah fi'liyah. Baik, biar tidak bingung ditulis contohnya khobar syibhu jumlah. Contoh yang tadi at-tilmizu fil fasli, murid itu contoh yang dzaraf. Amama ini adalah khobar berupa jar majrur, ini adalah khobar berupa dzaraf. Para ahli nahwu mengkira-kirakan ada lafaz yang dibuang. At-tilmizu kainun, kainun fil fasli. Murid itu ada, kana yakunu fa'il isi fa'ilnya kainun. Murid itu ada di dalam kelas fil fasli. Jadi mengkira-kirakan lafaz kainun atau mengkira-kirakan lafaz istaqarra. Istaqarra, tetap. Murid itu tetap di dalam kelas. Jadi kalau mengkira-kirakan ini namanya khobar mufrad. Kalau mengkira-kirakan ini namanya khobar jumlah fi'liyah. Ya. Nah, ini juga at-tilmizu amamal madrasati, at-tilmizu kainun amamal madrasati. Yang ini at-tilmizu istaqarra amamal madrasati. Ya, jadi khobar syibhu jumlah itu oleh ulama nahwu ada yang dibuangnya, yaitu lafaz kainun atau istaqarra. Nah, ini salah satu pendapat. Ada yang memang nggak perlu ada yang dibuang, murid itu di sekolah cukup. Jadi itu pendapat sebagian ulama nahwu. Wa akhbaru ulama nahwu membuat khobar bi dzarfin dengan dzaraf au bi harfi jarrin atau dengan huruf jar, namanya khobar syibhu jumlah.
nawina dalam keadaan mengira-ngirakan, makna kainin artinya lafaz kainin, au istaqor atau lafaz istaqarra, makna lafaz istaqarra. Wala yakunu ismu zamanin khabaro, wala yakunu tidak ada, maksudnya tidak ada, tidak boleh, ismu zamanin isim zaman, ismu zamanin isim zaman, khobaron sebagai khobar. Khobaron itu khobarnya yakunu, ismu zamanin isim yakunu, khobaro khobar yakunu. Tidak ada isim zaman itu khobaron sebagai khobar. Jadi isim zaman itu tidak ada sebagai khobar. Anjus satin dari isim zat, anjus satin dari isim zat. Isim zat itu isim yang ada bendanya, isim yang ada bendanya. Kolamun, nah itu namanya kolamun isim zat karena ada bendanya, yaitu pulpen. Ahmadu, nah itu namanya jus satin, ada bendanya. Misalkan mahirun, pandai, nah itu enggak berwujud, maka tidak disebut jus satin. Contohnya lagi adalah nasrun, pertolongan, nah itu enggak berbentuk, pertolongan itu tidak ada bendanya, maka pertolongan nasrun bukan termasuk jus satin. Jadi jus satin itu isim zat, isim zat itu isim yang bendanya benar-benar ada. Anjus satin dari isim zat. Jadi tidak ada isim zaman yang sebagai khobar dari isim zat, dari mubtada yang berupa isim zat. Jadi mubtada isim zat, misalkan Ahmadu, ini mubtada. Kemudian misalkan Ahmadu yaumul Jum'ah. Nah ini nggak bisa. Ahmad itu malam Jumat, Ahmad itu pada malam Jumat, maka ini nggak bisa. Nah ini isim zat. Jadi Ahmadu al-lailata, Ahmad itu, atau misalkan meja itu, al-maktabu al-lailata, meja itu malam hari, maka ini nggak nyambung. Maka tidak ada isim zaman, yaitu zaman pengertian waktu, yaitu pengertian zorof yang berupa zaman jadi khobar yang mubtadanya isim zat, itu tidak bisa. Wa in yufid, jika berfaidah, jika memberi pemahaman, fa'akhbiro maka buatlah khobar. Jika memberi pemahaman maka boleh membuat khobar dari isim zat. Boleh membuat khobar. Ya ini yang nggak bisa dibuat khobar tadi. Kalau bisa memberi pemahaman maka bisa menjadikan sebagai khobar. Misalkan al-hilalu, bulan sabit itu, al-lailata, bulan sabit itu pada malam ini. Nah kata pada malam ini al-lailata zorof tapi khobar. Zorofnya zorof zaman, isim zaman, keterangan waktu. Bulan sabit itu pada malam ini. Nah ini berarti boleh karena memberi pemahaman. Nah ini maksudnya adalah tulu'ul hilali. Ya maksud al-hilalu al-lailata adalah tulu'ul hilali. Contohnya lagi al-qitalu, peperangan itu, yaumal jumu'ati, peperangan itu pada hari Jumat. Nah ini memberi pemahaman, jadi boleh. Ini juga
terjadinya peperangan pada hari Jumat. Nah ini boleh. Yaumal Jumu'ati. Jadi zorof zaman itu jarang sekali jadi khobar. Zorof zaman jarang sekali jadi khobar, tetapi boleh. Nah ini contoh yang boleh. Nah itu kesimpulannya. Wala yakunu, tidak ada ismu zamanin, isim zaman, maksudnya zorof zaman, khobaron sebagai khobar, anjusatin dari isim zat. Wa in yufid, jika memberi pemahaman, fa akhbiro, maka jadikanlah khobar. Nah ini contoh yang memberi pemahaman, maka jadikanlah khobar. Artinya sedikit sekali zorof zaman yang menjadi khobar. Kalau zorof makan itu sangat banyak. Amamal madrasati, waro as-sajaroti, dan seterusnya. Selanjutnya nazm ke 125. Wala yajuzul ibtida bin nakirah ma lam yufid ka inda zaidin namirah. Wala yajuzu, dan tidak boleh. Apa yang tidak boleh? Al-ibtida, membuat mubtada. Al-ibtida diterjemahkan langsung mubtada juga boleh. Mubtada itu tidak boleh bin nakirati, dengan isim nakirah. Membuat mubtada atau mubtada itu tidak boleh dengan isim nakirah. Ya, jadi mubtada itu tidak boleh dengan isim nakirah. Ya segitu dulu. Mubtada itu tidak boleh dengan isim nakirah. Kita contohkan dulu. Misalkan al-waladu mahirun, anak itu pandai. Nah al-waladu enggak boleh. Waladun mahirun. Lalu ini mubtada, ini khobar. Nah maka ini enggak boleh. Waladun sifat, yang disifati mausuf, ini sifat atau naat. Man'ut ini naat. Nah ini belum kalimat. Kalau ini bentuknya seperti ini. Anak yang pandai, bukan anak itu pandai, maka ini belum kalimat. Nah kalau ini kalimat dan ini dijadikan mubtada, tidak boleh karena ini isim nakirah. Jadi harus al-waladu mahirun, anak itu pandai. Jadi wala yajuzul ibtida bin nakirah, mubtada itu tidak boleh dengan isim nakirah, tidak boleh, harus ma'rifat. Malam yufid, selama tidak memberi pemahaman. Malam yufid, selama tidak memberi pemahaman. Ini ada kalimat nazm yang terbuang. Jika memberi pemahaman maka boleh. Malam yufid, selama tidak memberi pemahaman. Jika memberi pemahaman maka boleh. Seperti ka inda zaidin namirah. Nah seperti kalimat ka inda zaidin namirah. Nah ini contoh yang boleh. Jadi ini ada kalimat nazm yang dibuang yang berupa jika memberi pemahaman maka boleh. Jadi mubtada itu tidak boleh berupa dengan isim nakirah selama tidak memberi pemahaman. Nah titik. Nah ini masih ada lanjutannya yang tidak ditulis nazm, tapi bisa diperkirakan jika memberi pemahaman maka boleh. Contohnya adalah inda zaidin namirah. Nah inda zaidin namirah, ka inda zaidin namirah, seperti kalimat inda zaidin namirah. Kita bahas inda zaidin namirah. Ya satu dulu, inda zaidin. Zaid mempunyai namiratun, selimut, selimut batik, selimut warna-warni.
Zaid mempunyai selimut. Ya, biar mudah, Zaid mempunyai selimut. Ini khabar muqaddam, ini mubtada muakhar. Ini khabar muqaddam, ini mubtada muakhar. Berarti kalau mubtadanya muakhar boleh nakirah. Jadi kalau mubtada muakhar boleh nakirah. Zaid mempunyai selimut. Berarti ini mubtada muakhar. Kita bahas lagi contoh-contoh. Wahal fatan fikum. Wahal fatan fikum. Wahal apakah ada pemuda? Apakah wahal fatan apakah ada pemuda? Fikum. Fikum pada kalian. Apakah ada pemuda pada kalian? Nah, fatan mubtada, fikum khobar. Jadi, apakah ada pemuda pada kalian? Hal fatan. Hal fatan fikum. Hal fatan fikum. Ini yang kedua. Ada istifham, berarti mubtada didahului. Ya, didahului oleh istifham. Mubtada yang didahului oleh istifham boleh berupa nakirah. Jadi ini istifham, pertanyaan. Hal fatan fikum, apakah ada pemuda pada kalian? Nah, ini didahului istifham. Mubtada yang didahului istifham boleh nakirah. Fama khillun lana. Fama khillun lana. Saya lihat dulu. Fama khillun lana, maka berikutnya contoh ma khillun lana. Ma khillun lana. Ma khillun lana. Ma tidak ada, khillun. Khillun kekasih. Lana bagi kami. Kami tidak punya kekasih. Kami tidak punya kekasih. Berarti ini didahului oleh nafi. Jadi mubtada yang didahului oleh nafi boleh nakirah. Boleh nakirah. Ini mubtada didahului nafi maka boleh nakirah. Tidak ada kekasih bagi kami. Kami tidak mempunyai kekasih. Selanjutnya yang keempat. Wa rajulun minal kirami indana, dan kalimat rajulun minal kirami indana. Rajulun seseorang, minal kirami dari orang-orang yang mulia, indana bersama kami. Salah seorang dari orang-orang yang mulia bersama kami. Rajulun minal kirami indana. Nakirah yang disifati. Rajulun itu isim nakirah, lalu disifatinya dengan minal kirami jar majrur yang sebagai sifat. Seorang yang di kalangan dari kelompok orang yang mulia, indana itu bersama kami. Jadi tulis dulu rajulun minal kirami indana. Seorang dari golongan orang yang mulia bersama kami. Nah, ini rajulun mubtada. Ini khobarnya. Lalu ini yang dari golongan orang yang mulia. Berarti ini disifati. Isim nakirah yang disifati
boleh sebagai mubtada. Isim nakirah lalu ada sifatnya. Ini kebetulan sifatnya jar majrur. Misalkan yang lebih mudah sifat itu biasanya berupa isim yang bisa, misalkan rojulun karimun indana, itu juga boleh. Maka ini boleh sebagai mubtada asal isim nakirah yang disifati. Maka isim nakirah yang disifati boleh sebagai mubtada. Selanjutnya warahbatun fil khairi khairun. Warahbatun fil khairi khairun. Cinta kepada kebaikan itu kebaikan. Rohbatun itu pasangannya fi, maka cinta artinya rohbatun fil khairi khairun. Cinta kepada kebaikan itu kebaikan. Rohbatun mubtada, cinta kepada kebaikan itu kebaikan. Khairun yang terakhir itu adalah khobarnya. Ya, ini sebagai nakirah yang beramal. Rohbatun cinta fil khairi pada kebaikan, maka ini nakirah yang beramal, yang memiliki amal. Maka nakirah yang sebagai amal, maka bisa sebagai mubtada. Satu lagi amalu birrin yazinu. Yang terakhir, yang keenam, amalu birrin yazinu. Amal kebaikan itu yazinu, menghiasi pelakunya. Amal kebaikan itu menghiasi pelakunya. Ini isim nakirah dimudofkan kepada nakirah. Nah, isim nakirah yang dimudofkan maka boleh sebagai mubtada. Maka ini mudhof. Ya, ini semua isim nakirah yang bisa menjadi mubtada, ada ketentuannya. Nah, di kitab-kitab lain itu lebih banyak dari ini. Di syarahnya itu lebih banyak dari ini. Setidaknya ini kita tahu. Fal yuqas, maka hendaklah mengkiaskan. Fal yuqas, yuqas dikiaskan, maka hendaklah dikiaskan. Malam yuqal, apa-apa yang tidak disebut. Malam yuqal, apa-apa yang tidak disebut di sini. Jadi bisa dikiaskan sendiri, disamakan apa-apa yang tidak disebut di sini. Dikiaskan contoh-contoh lain yang tidak disebut di sini. Ini hanya contoh. Saya ulang dari awal. Wala yajuzu, dan tidak boleh al-ibtida mubtada bin nakirati dengan isim nakirah malam yufid, selama tidak memberi pemahaman. Jika memberi pemahaman maka boleh. Ka inda zaidin namirah, seperti kalimat inda zaidin namirah. Zaid memiliki selimut. Wahal fatan fikum, kalimat hal fatan fikum. Hal, apakah fatan, ada pemuda, fikum, bersama kalian, apakah ada pemuda bersama kalian. Fama hillun lana, berikutnya adalah kalimat ma hillun lana. Ma hillun, tidak ada kekasih, lana, bagi kami. Wa rajulun minal kirami indana,
dan kalimat rajulun minal kirami indana. Rajulun minal kirami indana, salah seorang dari orang-orang yang mulia itu indana bersama kami. Wa raghbatun fil khairi khairun, mencintai kebaikan adalah kebaikan. Kalimat raghbatun fil khairi khairun, mencintai kebaikan adalah kebaikan. Wa amal birrin yazinu, wa amalu birrin yazinu, kalimat amalu birrin yazinu. Amalu birrin, melakukan kebaikan, berbuat kebaikan itu, yazinu, menghiasi. Berbuat kebaikan itu menghiasi pelakunya. Nah, itu contoh-contoh kalimat. Fal yuqas, hendaklah dikiaskan, malam yuqal, apa-apa yang tidak disebut di sini. Jadi dikiaskan sendiri. Ini adalah contoh mubtada yang boleh menggunakan isim nakirah. Demikian pembahasan kitab Alfiyah Ibnu Malik kali ini. Silakan kalau ada pertanyaan.